Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rahmat Aprihantara. Nomor pokok mahasiswa 20 10 10 30 160. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester, membahas tentang apa saja yang sudah dipahami tentang perkuliahan selama ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyelesaian. Yang pertama itu ada metode dominasi. Metode dominasi ini adalah metode mengatasi atau meredakan konflik dengan cara memaksa supaya semua pihak menghentikan konflik tersebut. Peranan manajer dalam hal ini sangat penting guna menciptakan pendekatan menang dan kalah, di mana pihak yang kalah harus tunduk kepada pihak yang menang. Dasar kemenangan ini didasari dengan ketentuan wewenang dan kekuasaan. Jadi siapa yang memiliki wewenang dan kekuasaan, maka merekalah yang akan memenangkan konflik tersebut. Oleh karena itu, sifat pendekatan ini sangat kurang cocok penyelesaiannya yang memuaskan bagi pihak yang dikalahkan. Nah, yang kedua ada metode kompromi. Metode kompromi ini dimaksud metode yang mengadakan pendekatan yang dilakukan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut pimpinan terhadap pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkonflik, di mana kedua pihak atau kelompok tersebut dijajaki kemungkinan terjadinya kompromi di antara mereka. Nah, dalam pendekatan ini harus dicari pada masing-masing pihak ada sejumlah kesamaan-kesamaan, di samping ada perbedaan-perbedaan persepsi dan tujuan. Jika terdapat beberapa kesamaan persepsi dan tujuan, maka hal ini dijadikan sebagai bahan untuk mencapai kompromi tersebut. Namun dalam metode ini biasanya ada sejumlah perbedaan, diantaranya kelompok-kelompok yang berkonflik yang bagi mereka masing-masing harus ditinggalkan dan dikorbankan untuk kepentingan konsensus. Dan kompromi sebagai keputusan harus dihargai dan dihormati oleh pihak yang terlibat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konflik internasional. Konflik internasional ini merupakan akibat pertentangan antara tuntutan yang dimiliki negara A dengan kepentingan negara B atau negara lain. Nah, biasanya masalah umum yang sering dihadapi dalam konflik internasional ini adalah biasanya masalah teritorial. Masalah wilayah daerah tersebut. Yang kedua, ada tindakan diplomatik. Yang ketiga, ada propaganda. Propaganda biasanya ini ikut campur negara-negara yang ingin memasuki wilayah tersebut atau mencari keuntungan dari wilayah yang ingin dijajah itu. Konflik internasional berdasarkan masalah atau sasaran utamanya dibagi dalam beberapa kategori. Nah, yang pertama, konflik teritorial terbatas. Yang kedua, konflik yang berkaitan dengan komposisi suatu pemerintahan. Sebagai contohnya, perang saudara Laos versus melawan Amerika, Cina, Uni Soviet pada tahun 1959 sampai 1962. Penyelesaian konflik internasional biasanya menggunakan dua cara, yaitu pertama secara politik atau non yurisdiksional. Nah, penyelesaian secara non yurisdiksional ini keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara politik hanya berbentuk usulan-usulan yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usulan tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara-negara yang bersengketa dan tidak harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum. Penyelesaian yang kedua secara hukum
yuridiksional. Nah, materi yang saya kurang pahami dari perkuliahan ini ada yang pertama materi tentang anatomi politik. Di situ saya kurang mengerti. Mungkin itu penjelasan atau materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.